Halo semuanya, kembali lagi kita dari Hima MBTI akan memberikan tutorial class untuk yang kali ini UAS Statistika Bisnis 2020. Nah, teman-teman semua bisa langsung menyimak soal-soal yang akan kita berikan beserta pembahasannya ya. Nah, untuk yang pertama ini, kita akan langsung masuk ke ANOVA. Kita baca dulu soalnya. Di kota Bandung terdapat 3 tempat makanan cepat saji yang sedang hits kekinian yaitu burgernya. Di antaranya ada McDonald, Burger King, dan Carl's Jr. Nah, seorang ahli statistik ini akan meneliti perbedaan bagaimana penilaian customer terhadap makanan tersebut. Jadi random itu akan dipilih 5 responden masing-masing dari tiap tempat makanan untuk menilai 3 makanan dari masing-masing toko. Diperoleh datanya kayak gini. Nah, jika diuji pada tingkat signifikansi 0,05, apakah terdapat perbedaan rata-rata antara penilaian dari ketiga menu tersebut? Dari toko-toko yang berbeda tadi ya. Nih, signifikansinya 0,05, apakah terdapat perbedaan rata-rata penilaian? Nah, kalau udah ditanya kayak gini, berarti itu ciri khas dari soal ANOVA. Nanti dia nggak akan ngasih tahu kalau ini tuh soal ANOVA. Tapi kalau misalnya kita mau tahu misalnya ini pakai ANOVA atau dia pakai chi-square atau regresi linear, pertanyaannya pasti kayak gini. Apakah terdapat perbedaan rata-rata? Kayak gitu. Kita langsung aja. Nah, jadi yang pertama itu kita akan tetap pakai cara yang semua kayak tadi, hipotesis, terus kita cari tingkat signifikansinya, terus ada F hitung, F tabel, dan lain-lain itu. Nah, tapi yang pertama kita cari dulu rata-rata dari tiap rumah makan. Jadi yang pertama ini ada McDonald, Burger King, sama Carl's Jr. Nah, nilai ini, si 178 ini adalah total dari data-data yang sebelumnya. Yang ini, jadi 35 tambah 39 tambah 34 tambah 33 tambah 37 itu hasilnya 178. Nah, baru yang ini semua ntar ditambahin. Si Burger King ini 34 tambah 30 tambah 34 tambah 28 tambah 35. Ntar ditotalin, jadi ini masing-masing ditotalin semua. Dapatlah ini. McD itu 178, lalu Burger King itu 161, Carl's Jr. itu 178. Nah, terus ini tuh adalah rata-ratanya X-bar-nya. X-bar-nya itu kan tadi setiap tempat makan total N-nya ada 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak cara rata-rata biasa. Jadi dijumlahin, tinggal dibagi N-nya. 178 ini dibagi 5. Dapatnya 35,6. Terus yang ini 161 dibagi 5, 32,2. Ini tuh hasilnya kayaknya bukan segini deh. Cuma endingnya ntar dapatnya 39. Ntar ini dijumlahin aja lagi. Hasilnya bukan 178. Cuma ntar total hasilnya ini dibagi 5 dapatnya 39. Ini abaiin aja ya. Ntar hitung sendiri aja. Nah, kalau udah gitu kita cari X bar-bar. Jadi X bar-bar itu sebenarnya tandanya gini. Nah, gitu. X bar-bar. Ini 3 ini 35,6 ditambah 32,2 tambah 39 terus dibagi 3 dapatnya 35,6. Jadi 3 X bar yang tadi, 3 rata-rata yang tadi itu dibagi 3 lagi. Jumlahin terus bagi 3 dapatnya X bar-bar karena dia dirata-ratain 2 kali. Dapatnya ini 35,6. Nah, kita simpan angka ini. Terus kita langsung masuk ke uji hipotesisnya. Jadi hipotesisnya kan tadi ditanya adakah perbedaan rata-rata dari ketiga rumah makan. Jadi yang pertama itu H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Karena pertanyaannya apakah ada perbedaan rata-rata. Nah, H0-nya itu kita bikin nggak ada perbedaan rata-rata, jadi sama dengan semua. H1-nya tinggal kebalikannya. mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Kayak gitu. Nah, terus kita langsung masuk ke tingkat signifikansi atau alfanya. Alfanya tuh tadi kan dibilang 0,05. Itu berarti alfanya 5%. Kalau dia udah bilang 0,05, berarti udah pakai ini aja. Nah, terus kita masuk ke F hitung dan F tabel.
Nah, F hitung sama F tabel ini udah ada rumusnya ya dari sananya. Tinggal pakai aja. Ntar pas ujian tinggal ditaruh di cheat sheet aja. Ini rumusnya. N1 kali X bar 1 min X bar pangkat 2 tambah N2 kali X2 X bar 2 min X bar pangkat 2. Kayak gitu terus. Ini kan kelasnya ada 3 ya kelompoknya. Jadi sampai 3 aja. Kalau misalnya ada 2 ya 2 aja gitu. Nah, N itu adalah jumlah si datanya per kategorinya. Sini yang N1 kan kategori si MACD. Berarti N1-nya tadi ada 5. Terus X bar satunya 35,6 itu adalah yang ini. Dikurang 35,6 si X bar yang ini. Gitu. Terus yang kedua juga tambah N2 kan 5 juga tuh totalnya. Dikali 32,2 itu yang ini. Dikurang sama 35,6 yang ini. Pangkat 2 tambah sama ini 5, 39 itu yang ini. Dikurang sama 35,6 pangkat 2 juga. Kalau udah dapat totalnya hasilnya segini. 115,6. Nah, terus MSA itu rumusnya si SSA tadi ini dikurang per C-1. C itu adalah total kelas yang ada. Tadi itu kan ada MACD, Burger King, sama kelas junior. Berarti 3. C-nya itu 3. Ini C sama dengan 3. Tinggal C-1. Jadi 115,6 bagi 3-1. Dapat MSA-nya ini. 57,8 ini. Nah, ini kita simpan dulu angkanya ya. Kita lanjut. Nah, SSW ini kita masuk ke rumus yang SSW. SSW ini rumusnya itu adalah sigma total semua dari atribut per biji-nya itu, data-data per satu-satunya itu dikurangin sama si X bar masing-masing. Jadi misalnya si MACD datanya itu, ini kita balik, si 35 ini kita pakai 35, 39, 34, 33, 37 ini, masing-masing kita kurang sama rata-ratanya mereka yang ini, yang masing-masing. Nah, terus yang Burger King itu, yang 34, 30, 34, 28, 35-nya, kita kurangin sama yang ini. Sama nanti yang Carl's Junior juga dikurangin sama yang punya dia yang 39. Tinggal masukin ke rumusnya gitu. Nih, 35 kan tadi yang punya MACD. 35 dikurang sama 35,6 rata-ratanya si MACD pangkat 2 tambah 39 kurang 35,6 pangkat 2. Sampai sini nih punya MACD nih. Nah, terus yang ini yang punya Burger King. 34 kurang rata-ratanya Burger King 32,2. 30 kurang 32,2. Seterusnya sampai selesai. Terus ini yang punya Carl's Junior 43 kurang 39. 39 kan tadi punya Carl's Junior tuh. Kalau udah gitu sampai akhir nih dapat nih, tinggal jumlahin semua kan sigma ya. Jadi totalnya semua dapat hasilnya 134. Nah, kita cari MSW. Tadi kan udah ada MSA, sekarang kita cari MSW. MSW itu SSW per N min C. N-nya kan total datanya tadi ya. Ada 15. 15 itu dari si MACD kan 5, terus Burger King 5, Carl's Junior juga 5, jadi totalnya ada 15. C-nya kan tadi ada 3. Kalau udah, tinggal 15 kurang 3, 12, sisa 134 si SSW tadi dibagi 12. Dapat hasilnya 11,17. Nah, untuk tahu F hitungnya, itu si MSA dibagi sama MSW. MSA tadi kan udah ada tuh sebelumnya nilainya 57,8. Dibagi sama ini 11,17. Dapat hasilnya 5,17. Ini adalah si nilai F hitung. Nah, kalau udah dapat F hitung, berarti kita cari F tabel sekarang. F tabel itu kita lihat dari nilai alfanya. Alfanya sama DF1, DF2-nya. Nah, kita tadi kan udah dapet ya alfanya. Nah, ini DF1-nya C-1, 3-1 sama dengan 2. Terus DF2-nya itu ada N-C,
DF1 kan tadi C-nya 3 min 1, 1. DF2-nya N 15 min 3, C-nya 3, 12. Udah dapat ini F-nya 3,89, tinggal baca di tabel F ya bisa. Terus kita masuk kriteria uji, ada F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Untuk penulisan ininya tuh kalian sesuaiin sama dosen masing-masing ya. Soalnya kadang ada yang bilang nggak boleh ditulis diterima, karena seingatku ada yang bilang kalau H0 tuh tulisannya tidak ditolak atau diterima. Jadi tergantung dosen kalian mintanya apa. Oke, kita lanjut. Kriteria uji tetap ditulis kayak gitu. Nah, untuk yang kelima kita gambar. Ini wajib digambar. Kalau kayak gini, kan dia berarti kita gambar kayak gini, daerah yang tidak diarsir itu berarti H0-nya diterima. Kalau dia masuk di daerah yang diarsir, berarti H0-nya ditolak. Nah, tadi kan batas di F tabelnya itu adalah 3,59. Berarti itu adalah yang jadi batasnya untuk di grafik ini. Nah, dari F hitung tadi, kita taruh dia tuh di sebelah kanan atau di sebelah kirinya si titik ini, si titik F tabel. Kita kan tadi dapetnya 5,17. Berarti dia masuk ke daerah arsiran. Masuk ke daerah H0 ditolak. Kalau dia jatuhnya di sini, misalnya 2, berapa gitu. Berarti dia masuk ke daerah H0 diterima. Berarti dia H0-nya diterima. Kalau ini masuk daerah arsiran itu selalu masuk daerah yang ditolak. H0 ditolak. Berarti kesimpulannya H0 tidak diterima. H0 ditolak. Maka yang dapat tadi yang diterima adalah si H1, di mana μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3. Maka terdapat perbedaan rata-rata penilaian dari 3 menu tersebut. Kayak gitu. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke chi-square. Kita baca soalnya dulu. Sebuah perusahaan tertarik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara waktu istirahat dengan tingkat stres karyawan. Penelitian yang dilakukan itu ada ke 116 karyawan, menunjukkan datanya ini. Ini ada ya. Nah, pada alfanya nih 0,1, apakah terdapat hubungan antara waktu istirahat dengan tingkat stres pada bekerja. Nah, itu. Kalau chi-square itu memang ciri khas soalnya kayak gini. Apakah terdapat hubungan gitu. Kalau yang tadi kan apakah terdapat perbedaan rata-rata. Kalau yang chi-square apakah terdapat hubungan antara variabel ini sama variabel ini gitu. Kita langsung masuk. Sama semua caranya tentuin hipotesisnya dulu. Nih, kalau hipotesisnya chi-square langsung aja. Nih, H0-nya tidak ada hubungan antara waktu istirahat dengan tingkat stres. Terus H1-nya tinggal kebalikannya, terdapat hubungan antara waktu istirahat dengan tingkat stres. Nah, terus kita langsung masuk ke tingkat signifikansinya kan tadi ini 0,01. Tulis saja. Nah, terus kita hitung X kuadrat hitung sama X kuadrat tabel. X-square itu ini ya, X kuadrat. Tahulah kalian. Nah, X kuadrat hitungnya itu rumusnya adalah F0 min FE pangkat 2 per FE. F0 ini adalah nilai di tabel awal. Nanti kita kasih tahu FE ini adalah nilai tabel hitung. Nah, kita hitung cara cari FE itu adalah contohnya gini. C1, R1. Berarti kolom 1 sama row 1. Kita ambil nilai totalnya aja. 32 sama 44 ini adalah nilai dari sini. Tadi kan dibilang C1 nih, kolom 1 sama row 1. Berarti kita ambil totalnya. Nih, kita tarik, misalnya kita tarik garis nih ya. Ambil totalnya, kolom 1, row 1. Nih, 32 ditambah 44. Dibagi totalnya 116. Jadi ntar kalau ngitung satu-satu semua, itu semua harus dibagi 116 ya totalnya ini. Nah, ini kita hitung satu-satu semua. Tapi yang jelas nilai totalnya aja. Ini contohin lagi ya. Ini kan tadi 32 kali 44 bagi 116 sama dengan 12,13. Nah, ini kolom 2 R1. Kolom 2 R1. Ini kan kolom 2. Masih R1.
Berarti kolom 2 itu adalah si 19 kali dengan R1-nya 32 dibagi 116. Nih, hasilnya 5,24. Nah, ini kalian cari semua satu-satu sampai akhir. Sampai nanti 31 kali 53 bagi 116. Jadi yang kalian ambil nilai totalnya aja. Yang ini, ini, sama ini. Nah, kalian pakai buat hitung. Yang dalam ini abaikan dulu, yang di dalam sini abaikan dulu. Ambil yang nilai totalnya aja. Jika tadi 44 kali 32 bagi 116. Satu row ini bersihin dulu, sampai enter nanti 53 kali 32 bagi 116. Kalau udah turun ke yang bawahnya, 44 kali 53 bagi 116, 19 kali 53 bagi 116. Sampai akhir nanti 53 kali 31 bagi 116, kayak gitu. Kayak ntar semua dibagi sama si 116. Kalau udah dapat semua, kita tinggal pakai rumus yang tadi ini. Kita hitung nih ke sini. Nah, kita hitungnya pakai si nilai tabel awal. Nilai tabel awal itu adalah satu-satu ini. Yang tadi kita abaikan, si 9, 5, 18, 17, 8, 28. Nah, itu kita hitungnya pakai yang udah kita pakai tadi nih. Si 9 ini kita pakai nilainya yang 44 kali 32 bagi 116 tadi. Ini yang 12,13 ini. C1, R1, kolom 1, row 1. Jadi si 9 dikurangin sama ini 12,13 kuadratin dibagi sama si nilai FE-nya 12,13-nya. Ini kan kolom 1 row 1. Kolom 2 row 1, sini si 5 dikurang sama hasil yang 19 kali 32 bagi 116. Ini 5 kurang sama yang ini tadi. Seterusnya sampai akhir, sampai yang tadi, pokoknya sampai semua atributnya, sampai si 7 ini, sampai semuanya dapat. Udah dapat totalnya, dapat ini 9,83. Udah kayak gitu, udah dijumlahin ya semua, berarti itu X kuadrat hitungnya, C square hitungnya. Cara nyari C square tabel, itu tinggal pakai yang kayak gini. Kalau tadi kan N-C sama C-1. Kalau di sini R-1, C-1. R itu adalah row, C itu adalah kolom. Nah, tadi kan kita lihat R-nya ada 3, C-nya ada 3. Nih, kita yang ini ya. 1, 2, 3. Ntar aku ganti warna dulu. Biar kelihatan. Ini kan 1, 2, 3. Ini kan ada tinggi itu ada 3, sedang juga ada 3. Nah, terus si yang row-nya itu, kolomnya itu ada 3 juga. 1, 2, 3. Si tinggi, sedang, rendah. Nah, terus yang ini kan 3 juga. Jadi 3 kali 3-nya gitu. R-1, C-1. R-3, C-nya 3. Jadi 3-1 kali 3-1. Berarti 2 kali 2. Dapat 4. Gini. Nah, kalau udah gitu, kita tinggal cari di X kuadrat table, di chi-square table-nya. Berarti cari yang dia di derajat kebebasannya 0,01, terus TF-nya 4. Dapat nilai segini, 13,277. Nah, terus kita lihat di X kriteria ujinya itu chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 ditolak atau H0 tidak diterima. Kita lihat gambarnya nih. Tadi kan yang kita hitung chi-square tabelnya ini adalah 13,277. Terus yang chi-square hitungnya, yang chi-square tabel ini, chi-square hitungnya kan tadi sebelumnya udah kita hitung tuh. Yang panjang itu 9,83. Dia tuh kurang dari si X kuadrat chi-square tabelnya. Berarti dia masuk di daerah si H0 diterima. Dia nggak masuk di daerah arsiran ini. Nih, dia masuk di H0 diterima. Nah, berarti langsung kita tarik kesimpulan. H0 diterima. Maka tidak dapat perbedaan
jadi terdapat perbedaan hubungan antara waktu istirahat dan tingkat stres, kayak gitu. Oh iya, kalau misalnya kalian bingung gambarnya, lihat aja dulu di kriteria ujinya, kayak tadi sama juga di ANOVA. Karena kita udah dapet kan X-coded table sama X-coded hitung, tentuin aja dulu di sini. Misalkan tulis dulu gitu, 9,83 sama 13,27 lah gitu ya. Tentuin aja dulu dia tuh lebih kecil atau lebih besar gitu. Kalau udah, kita selesai ini yang chi-square. Udah kayak gini semua, kita akan langsung lanjut ke yang soal-soal selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal uji hipotesis satu sampel. Nah, uji hipotesis itu soalnya maka ditanyakan itu kayak, apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari? Nah, jadi masih tetap sama atau sudah lebih kecil, itu ciri-ciri dari uji hipotesis. Terus satu sampel, maka di sini kita cuma satu sampel. Di sini kita cuma susu merek Good Milk aja. Nah, jadi kita baca soalnya, suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 120 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau di soalnya ini udah disebutkan simpangan baku. Nah, simpangan baku sendiri itu nama lainnya adalah standar deviasi. Nanti ada yang soalnya itu nyebutinnya standar deviasi atau nyebutinnya simpangan baku. Sebenarnya itu sama aja. Jadi di sini simpangan baku itu sama dengan standar deviasi. Lalu di sini nih taraf nyata. Taraf nyata itu tingkat signifikansi atau sigma atau alpha gitu. Nah, langsung aja kita lihat cara jawabnya. Pertama-tama, seperti biasa, kita nulis dulu diketahui. Nah, di sini diketahui N-nya 50. Itu dari banyak datanya itu N. 50 itu dari sini, dari sampel 50 kaleng. Makanya N-nya 50. Lalu ini lambang dari simpangan baku atau lambang dari standar deviasi. Di sini sudah disebutkan 120 gram, maka kita tulis di sini 120. Lalu X ini adalah datanya. Di sini nih, rata-rata berat bersihnya itu 375 gram, maka di sini kita tulis 375. Terus mu ini itu rata-rata berat bersih yang pertama, yang awal, yang ini 400 gram. Kita tulis 400, baru selanjutnya kita masuk ke langkah pertama, yaitu hipotesis. Nah, hipotesis di sini terdiri dari H0 dan H1. Untuk H0-nya sendiri, hipotesisnya adalah mu sama dengan 400. Baru H1-nya mu tidak sama dengan 400. Nah, kalau sama dengan dan tidak sama dengan ini, berarti dia termasuk two tail. Makanya di sini nanti di gambarnya ada dua, kayak gini. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan tingkat signifikansi atau alpha atau sigma. Di sini tadi kita ketahui taraf nyata atau sigmanya tadi ini 5%. Nah, 5% sendiri itu artinya 0,05, karena ini two tail sama dengan dan tidak sama dengan, maka dibagi 2. 0,05 dibagi 2 hasilnya adalah 0,025. Lalu nilai kita selanjutnya menentukan nilai kritis atau nilai Z-table. Nah, di sini berdasarkan alpha yang di sini tadi, alpha-nya kan kita setelah dibagi 2 hasilnya 0,025. Nah, 0,025 ini kalau kita lihat di tabel,
di Z table itu hasilnya adalah 1,96. Kenapa plus minus ini? Karena tadi itu tail. Lalu kita selanjutnya ke langkah selanjutnya yaitu kriteria pengujian atau Z hitung. Ini kan Z table nih, nilai kritis itu Z table. Kalau kriteria pengujian itu Z hitung. Nah, rumusnya adalah X bar dikurang mu 0 per standar deviasi atau simpangan baku dibagi akar N. Nah, di sini kita langsung masukin aja di yang diketahui. X barnya sendiri, oh ini X bar guys, maaf. Terus ini X barnya adalah 375, kita masukin 375. Terus ini mu-nya 400, kita masukin 400. Terus ini simpangan baku, kita masukin 120. Terus ini N-nya tadi 50, berarti akar 50. Terus kita hitung-hitung, dapat hasilnya adalah 1,47. Nah, selanjutnya kita gambar. Ini wajib digambar. Karena tuh tail, maka di sini tuh ada dua batas gitu ya. Ada dua batas. Batasnya itu nilai si Z table-nya tadi. Z table-nya ini kan 1,96, berarti yang di kiri itu minus 1,96 dan yang di kanan itu positif 1,96. Nah, untuk daerah yang diarsir, yang di sebelah kanan dan kiri ini, itu adalah daerah untuk hipotesis H1 diterima. Sedangkan kalau untuk daerah yang tidak diarsir yang di tengah ini, itu H0 diterima. Nah, karena nilai kita tadi adalah 1,47, di sini maka kita H0 diterima. Sebenarnya ini bukan minus sih, guys, bukan minus. Ini kan 147 itu lebih kurang, maksudnya kurang dari 1,96. Makanya dia kurang dari 1,96, tapi lebih besar dari minus 1,96. Makanya dia masuk di tengah-tengah di daerah H0 diterima. Nah, karena kita udah ketahui ini H0 diterima, berarti kita lihat ke hipotesisnya tadi. Di sini mu sama dengan 400, berarti kesimpulannya adalah H0 diterima, artinya berat biji rata-rata susu merek Gold Milk adalah sebesar 400 gram. Ini yang buat artinya ini disesuaikan dengan soalnya tadi. Udah seperti ini buat uji hipotesis satu sampel. Oke, kita lanjut aja ke soal selanjutnya, yaitu soal uji hipotesis 2 sampel. Nah, kita baca dulu soalnya. Soalnya adalah seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan daerah B sama dengan alternatif A lebih besar daripada B. Untuk itu diambil sampel di kedua daerah, masing-masing 100 dan 80 dengan rata-rata dan simpangan baku 38 dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyata 5% untuk varians dan simpangan baku kedua populasi sama besar. Nah, di sini kita bisa lihat untuk uji hipotesis 2 sampel, maka ciri khasnya adalah terdapat 2 sampel. Di sini ada daerah A dan daerah B. Lalu di sini di soalnya dia menyebutkan simpangan baku. Simpangan baku itu nama lainnya adalah standar deviasi. Jadi nanti bisa aja soalnya nyebutinnya standar deviasi atau nyebutinnya simpangan baku. Terus di sini ada taraf nyata 5%. Taraf nyata itu nama lainnya adalah tingkat signifikansi atau sigma atau alfa. Jadi sama aja. Terus kita langsung aja ke cara jawabnya. Di sini kita biasa pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya apa aja. Di sini ada N1, N2, N1-nya di sini sesuai di soal 100, N2-nya 80. Lalu di sini ada X bar 1, X bar 2, atau rata-rata 1 dan rata-rata 2. Di sini rata-rata pertamanya 38 dan rata-rata keduanya 35. Kita bisa lihat di sini 38 dan 35. Lalu di sini tadi simpangan baku yang pertama adalah 9. Lalu simpangan baku yang kedua adalah 7. Jadi kita tulis 9 dan 7. Simpangan baku 1, simpangan baku 2.
Lalu kita langsung aja ke langkah pertama, yaitu hipotesis. Nah, hipotesisnya itu kita bikinnya H0-nya μ1 sama dengan μ2, dan untuk H1-nya kita bikinnya μ1 tidak sama dengan μ2. Lalu kita ke langkah selanjutnya. Di sini kita ke tingkat signifikansi atau alfa. Tadi disebutkan di sini taraf nyata 5, maka kita di sini nulisnya 5%. 5% itu kita ubah ke dalam bentuk desimal, jadinya 0,05. Lalu selanjutnya sekarang kita menentukan nilai kritis. Nilai kritis itu adalah nilai z-table. Di sini kita langsung pakai alfanya tadi. Alfanya 0,05, berarti di sini kita cari di z-table-nya itu 0,05. Dan di sini didapatkan hasilnya plus minus 1,65. Selanjutnya kita ke Z hitung. Nah, cara menghitung Z hitung itu rumusnya seperti ini. Nih, rumusnya seperti ini. Lalu kita masukkan aja angka-angkanya. Di sini untuk yang pertama ini adalah X bar 1, X bar 2, rata-rata 1, rata-rata 2, dibagi akar dari simpangan baku 1 kuadrat diper N1 ditambah simpangan baku 2 kuadrat dibagi sama N2. Nah, kita masukkan angka-angkanya tadi 38, 35, 9 kuadrat, 7 kuadrat, 180. Terus kita hitung pakai kalkulator dan mendapatkan hasil 2,51. Nah, lalu kita ke langkah selanjutnya, itu gambar. Ini tuh wajib. Jadi kita bikin gambar kurva seperti ini. Lalu kita tandai, di sini kita lihat ada Z-table-nya ada 1,65, berarti batasnya adalah 1,65 nih. Nah, terus kita lihat nih hasil dari Z hitung kita. Z hitung kita adalah 2,51. Ini tuh 2,51. Nah, 2,51 ini di mana? Berarti dia di sebelah kanannya dari si batas ini. Berarti dia masuk ke daerah H1 diterima. Nah, karena H1 diterima, berarti kita kembali ke H1 tadi di hipotesis, berarti μ1 tidak sama dengan μ2, berarti kita dapat kesimpulan bahwa H1 diterima, artinya rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan B tidak sama, seperti itu. Karena di sini kan hipotesis H1-nya adalah μ1 tidak sama dengan μ2, maka di sini kita juga bilangnya tidak sama. Seperti itu untuk yang uji hipotesis 2 sampel. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal tentang regresi linear. Terlebih dahulu kita baca soalnya. Pada mata kuliah manajemen pemasaran dilakukan sebuah kegiatan riset pasar yang bertujuan untuk mencari data secara matematis. Selanjutnya, setelah 10 bulan dilakukan promosi dengan menggunakan strategi pemasaran untuk meningkatkan pendapatan bagi sang manajer pemasaran. Tentukan dan interpretasikan koefisien persamaan regresi dari kedua variabel di atas. Yang B, berapakah kemungkinan income apabila dikeluarkan biaya promosi sebesar 21 juta? Dan datanya disajikan dalam bentuk tabel di samping ini. Nah, untuk ciri-ciri soal regresi linear itu udah jelas di soalnya, maka akan ditanyakan persamaan regresi. Ketika sudah ada kata-kata regresi, berarti otomatis soal itu adalah regresi linear. Kita langsung aja. Nah, pertama-tama cara menjawabnya ini adalah rumusnya. Nah, ini rumusnya. Lalu, untuk mempermudah perhitungan, kita biasanya menggunakan tabel. Nah, di sini kan udah ada tabel dari soal seperti ini. Nah, kita langsung aja tambahin lagi 2 kolom ke sampingnya, ke samping kanannya. Dan kolom yang ketiga itu tuh XY. Terus yang kolom keempatnya adalah X bar lagi, maksudnya X kuadrat. Lalu di sini yang mana X, yang mana Y, promosi adalah X, dan income adalah Y. Atau di sini X itu adalah variabel independen, dan income adalah variabel dependen, atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, di sini XY itu artinya langsung aja X dikalikan Y. Jadi ini tuh X dikali
dikali sama Y gitu. Jadi 5 kali 160, 800, 5 kali 220, 1100, 5 kali 140, 700, kayak gitu. Sampai semuanya, ini sampai 20 sini, sampai sini, sampai sini, terus selanjutnya ini X2, maka ini adalah yang ini dikuadratkan, berarti 5 kuadrat 25 sampai yang 20 ini. Terus nanti sudah dapat hasilnya, lalu kita jumlahkan nih, di bawah nih jumlah yang ini. Kita jumlahkan, X totalnya ada 115, terus income dijumlahkan, hasilnya 2.332, lalu XY dijumlahkan, hasilnya adalah 29.150. Lalu kita jumlahkan dari hasil X kuadrat, hasilnya adalah 1.625. Nah, kita masukkan angka-angka tadi ke soalnya. Di sini, ini adalah sigma, hasil kali ini. Ini rumusnya yang di bawah ini sudah udah disingkatkan, dan ini awal mula rumusnya gitu. Jadi rumusnya adalah sigma dari X kuadrat ini dikurang sigma X kuadrat itu per N. Di sini kita dapatkan hasilnya, di sini kita masukkan angka-angkanya, lalu ini kita dapat X-Y dulu. Kenapa? Karena di sini kan rumusnya J. Jadi kita nyari dulu yang Y sama yang X. Nah, di sini yang Y kita dapatnya hasilnya setelah kita masukkan angkanya tadi, 29.150 itu XY. XY, sigma XY. Terus di sini 115 itu adalah jumlah sigma XI. Terus di sini 2320 itu adalah jumlah dari Y-nya, kita masukkan semuanya terus dibagi 10, ini tuh jumlah datanya ada 10, karena nih kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, makanya di sini per 10, terus kita hitung dapatnya segini, ini yang SSX punyanya Y. Terus kita sekarang hitung SSX punyanya X. Nah, di sini kita masukkan, kalau yang X karena dia nggak ada Y, jadi pakainya yang ini. Kalau ini tadi itu yang X. Ini yang Y, ini yang X. Nah, yang X itu di sini kita langsung aja, sigma X kuadratnya adalah 1625, kita masukkan 1625, terus dikurang, di sini pangkatnya yang ini 115, 115 pangkat 2, ini pangkat 2 gitu. Nah, terus kita hitung hasilnya adalah 302,5. Nah, selanjutnya kita masuk ke kita cari BI. Nanti karena di rumus untuk menentukan koefisien persamaan regresi itu persamaannya adalah Y, B0, B, I, X. Nah, jadi kita harus nyari BI. BI sendiri rumusnya ini. Rumusnya adalah ini, SXY sama SSX. Nah, kita masukkan tadi nih hasil yang kita udah dapat tadi sama hasil yang udah kita dapat tadi. Dibagi, dapatnya segini. Terus ini untuk menentukan nilai X-nya sama Y-nya. Di sini kita langsung bagi aja tadi yang ini nih, jumlahnya sama jumlahnya juga, itu kita bagi sama jumlah datanya. 115 bagi 10 sama 2.320 dibagi 10. Kita dapetin hasilnya 11,5 sama 232. Lalu untuk mencari B0-nya, kita dapat nih rumusnya kayak gini, terus kita masukin hasil yang tadi. Ini 232 dikurang hasil BI, terus dikali X-nya, hasil X-nya 11,5, terus dapetin hasilnya 138,16. Nah, lalu kita masukkan nih ke rumus yang ini. Rumus koefisien persamaan regresi. Kita masukkan aja, Y-nya itu memang Y, karena ini bentuk persamaan, jadi memang berbentuk kayak rumus kayak gitu. Y sama dengan 138,16 ditambah 8,16 X gitu. Nah, jadi kita dapat nih rumusnya kayak gini nih, rumus dari si persamaan regresi. Nah, kita interpretasikan
Artinya adalah rata-rata pendapatan saat tidak melakukan promosi yaitu sebesar B0-nya tadi dan akan berubah sebesar BI-nya gitu, sebesar BI gitu. Terus sekarang tadi ini yang buat yang A, dari sampai sini tuh buat yang A, terus buat yang B, di sini adalah kalau promosi sebesar 21 juta. Nah, berarti karena kita sudah dapat rumusnya ini, kita masukkan aja angka 21 jutanya ke X. Jadi sini Y sama dengan 138,16 ditambah 8,16 dikali 21 juta. Kita kalikan terlebih dahulu, lalu kita dapatkan hasilnya segini, kita tambahkan dengan segini. Maka hasilnya adalah segini, terus ini adalah satuan mata uang. Biasanya ditulisnya memang satuan mata uang saja, nggak pakai rupiah ataupun nggak pakai dolar gitu. Cukup ditulis satuan mata uang, maka sudah benar. Ini telah selesai buat soal regresi linear. Seperti ini tadi rumusnya diingat-ingat dan untuk mempermudah perhitungan kita bisa menggunakan tabel. Nah, sekian dari kami dari Hima MBTI mengenai soal tutorial UAS 2020 untuk mata kuliah Statistika Bisnis. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.